Selamat datang di video presentasi vektor posisi dan vektor basis dalam bidang. Di video ini saya akan menerangkan kedua konsep tersebut. Misalkan kita mempunyai suatu titik, yaitu titik A. Jika kita ditanyakan vektor posisi titik A tersebut adalah apa? Nah, vektor posisi itu adalah vektor dari pangkal O, dari titik sumbu ini 0,0 ke titik A atau ke titik tersebut. Maka vektor posisi dari titik A itu adalah vektor OA. Itu sama dengan, di sini adalah 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, maka ini adalah 4. Dengan ke vertikalnya, ke atasnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi vektor posisi titik A itu adalah 4, 5. Nah, mari saya kasih contoh lagi ya. Misalkan kita mempunyai titik B di sini. Vektor posisi titik B adalah vektor dari titik pangkal ke titik B. Nah, ini yang disebut dengan vektor posisi titik B. Maka OB itu sama dengan, ke kanannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Jadi 7 dengan ke atasnya adalah 1, 2, 3, 3. Jadi vektor posisi dari titik B itu adalah OB, di mana itu sama dengan 7, 3. Nah, mari saya kasih contoh lagi. Misalnya kita mempunyai titik C. Jika kita ditanyakan vektor posisi OC itu adalah dari titik pangkal O ke C. Ini adalah vektor posisi titik C. Itu sama dengan, di sini adalah ke kiri ya, ke kiri itu negatif, jadi 1, 2, negatif 2, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan 6. Jadi vektor posisi titik C itu adalah OC, di mana itu sama dengan negatif 2, 6. Nah, ini yang disebut dengan konsep vektor posisi dari suatu titik. Nah, di sini saya akan menerangkan vektor basis dalam bidang. Dalam bidang 2 dimensi, R2 ini adalah simbol atau notasi bidang 2 dimensi. Pada bidang 2 dimensi, kita mempunyai dua vektor basis. Vektor basis, yaitu vektor basis I dan vektor basis J. Di mana vektor basis I itu adalah 1, 0. Dan vektor basis J itu adalah 0, 1. Nah, apakah vektor basis tersebut? Vektor basis I itu adalah vektor satuan. Satuannya di sini nilainya 1. Vektor satuan yang searah dengan sumbu S dari titik pangkal 0 atau O. Untuk vektor basis J itu adalah vektor satuan dari sumbu yang searah dengan sumbu Y dari titik O atau 0,0. Nah, ini yang disebut dengan vektor basis. Nah, mari untuk lebih jelasnya, misalkan OA. Bagaimana cara mendefinisikan vektor OA ke dalam vektor basis? Nah, mari kita hapus contoh yang lainnya. Vektor OA itu sama dengan vektor di sini ya, vektor misalnya ini adalah OC ditambahkan dengan vektor CD misalnya. Jadi OA itu sama dengan vektor OC ditambahkan dengan vektor CD. Di mana ini sama dengan vektor OC ditambahkan dengan vektor CD. Jadi dari C ke D itu sama dengan vektor O ke, misalnya ini adalah E. Itu sama aja ya. Jadi vektor OC itu sama dengan vektor OE. Jadi ditambahkan dengan OE. Saya hanya gantikan vektor CD namanya menjadi vektor OE ya. Saya hanya pindahkan vektornya ke sini. Nah, maka ini adalah vektor OA
Saya ulangi, vektor OA itu sama dengan vektor OC ditambahkan dengan vektor OE. Di mana vektor OC itu adalah ke kanan 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah 4, 0. Ke atasnya adalah 0 ya. Di mana vektor OE itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah 0, 5 ke atas. Ke kanannya tidak ya. Jadi hanya ke atas. Jadi di sini adalah 0, 5 untuk OE. Maka di sini dikatakan vektor basis I itu sama dengan 1, 0. Di mana vektor basis J itu sama dengan 0, 1. Maka kita bisa sebutkan ini vektor OC sebagai 4 dikalikan dengan vektor 1, 0. Di mana ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan vektor 1, 0. Ini sama ya, kedua penulisannya ini. Di mana ini sama dengan 4 dikalikan dengan O1, 1, 0. Ini adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Ini adalah vektor satuan I. Jadi 1, 0 itu adalah vektor satuan I ya. Maka ini adalah 4I ditambahkan dengan 5. 0, 1 itu adalah vektor J, yaitu vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Maka ini adalah J. Maka untuk vektor OA, jika kita nyatakan dalam vektor basis akan berbentuk seperti berikut. 4I ditambah 5J. Semoga Anda mengerti. Nah, untuk vektor OB, ini adalah vektor OB ya. Jika kita nyatakan dalam vektor basis, ini akan berbentuk seperti berikut. 7I ditambahkan dengan 3J. Ya, jadi ini adalah I, ini adalah X, ini adalah Y. Searah dengan sumbu Y, ini searah dengan sumbu X. Jadi untuk cepatnya, kalian bisa langsung menggunakan 7 dikalikan dengan I, ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan J. Nah, contohnya lainnya lagi adalah vektor OC. Jika kita nyatakan dalam vektor basis, itu akan berbentuk seperti berikut. Negatif 2I ditambahkan dengan 6J. Itu akan bernilai sama. Nah, mari saya buktikan. Untuk OB itu sama dengan 7 dikalikan dengan vektor satuan I, itu adalah 1, 0. Ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 0, 1. Maka ini sama dengan 7, 0 ditambahkan dengan 0, 3. Maka ini sama dengan 7, 3. Jadi ini sama ya. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari vektor posisi dan vektor basis dalam bidang. Sekian, terima kasih.